Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Harti Budianti selaku dosen metodologi penelitian. Perkenalkan, nama saya Catur Fujianti dengan NIM 023001902084. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan penelitian saya dengan judul Pengaruh Arus Kas Operasi, Return on Asset, dan Kebijakan Dividen Terhadap Harga Saham pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai dengan 2020. Pembahasan kali ini saya akan membahas latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, metodologi, manfaat penelitian terkait. Latar belakang ini menjelaskan suatu perusahaan dalam menstabilitas keuangan membutuhkan pendanaan jangka panjang seperti yang disediakan di pasar modal. Pasar modal merupakan tempat yang digunakan oleh investor untuk melakukan investasi. Menerbitkan saham pada pasar modal menjadi salah satu pilihan perusahaan ketika perusahaan membutuhkan pendanaan jangka panjang. Nilai suatu saham tercermin dari harga saham yang diterbitkan perusahaan karena harga saham menunjukkan keberhasilan pengelolaan perusahaan, di mana jika harga saham yang tinggi, maka semakin besar keuntungan yang diperoleh para investor. Parameter kinerja perusahaan yang mendapatkan perhatian utama dari investor guna menunjukkan gambaran mengenai kondisi dan posisi keuangan perusahaan adalah laporan keuangan. Laporan arus kas pada aktivitas operasi memberikan informasi yang dinilai lebih bermanfaat dalam menganalisa keputusan mengenai investasi saham, karena arus kas operasi menggambarkan bagaimana perusahaan dapat berjalan dengan menghasilkan arus kas yang cukup untuk mengembangkan usahanya. Return on Asset memberikan indikasi bagi investor guna menunjukkan efisiensi kinerja manajemen perusahaan dalam memperoleh laba secara keseluruhan berdasarkan jumlah aktiva yang digunakan. Kebijakan dividen menyediakan informasi mengenai performa perusahaan yang akan mempengaruhi para investor dalam persepsinya di pasar modal. Dengan adanya kebijakan dividen secara tidak langsung memberikan informasi bahwa manajemen perusahaan mampu melakukan pembayaran dividen kepada pemegang saham. Batasan masalah ini dibuat agar penelitian dapat fokus pada rumusan dan tujuan. Yang pertama ada X1 variabel arus kas sebagai variabel independen, X2 variabel return on asset sebagai variabel independen, X3 variabel kebijakan dividen sebagai variabel independen, dan Y variabel harga saham sebagai variabel dependen. Rumusan masalah yang pertama, apakah secara parsial arus kas operasi berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdapat di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai dengan 2020. Yang kedua, apakah secara parsial return on asset berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdapat di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai dengan 2020. Yang ketiga, apakah secara parsial kebijakan dividen berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdapat di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai dengan 2020. Dan yang keempat, apakah secara simultan arus kas operasi, return on asset, dan kebijakan dividen berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdapat di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai dengan 2020. Adanya tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui secara parsial arus kas operasi berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek tahun 2016 sampai dengan 2020. Yang kedua, untuk mengetahui secara parsial return on asset berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai dengan 2020. Yang ketiga, untuk mengetahui secara parsial kebijakan dividen berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 sampai dengan 2020. Dan yang keempat, untuk mengetahui secara simultan arus kas operasi, return on asset, dan
kebijakan dividen berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai dengan 2020. Dan ini ada kerangka pemikiran, variabel X1 adalah arus kas, variabel X2 return on asset, variabel X3 kebijakan dividen, dan variabel Y-nya adalah harga saham. Dengan pembacaan hipotesisnya H1, arus kas operasi berpengaruh positif terhadap harga saham. H2, return on asset berpengaruh positif terhadap harga saham. Dan H3-nya kebijakan dividen berpengaruh terhadap harga saham. Dan H4-nya secara simultan arus kas operasi, return on asset, dan kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap harga saham. Dan selanjutnya ini ada metodologi penelitian. Untuk jenis desain penelitian, sumber daya, dan jenis datanya. Untuk jenis data sendiri, penelitian kausal yang bertujuan untuk menguji hipotesis tentang seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk sumber datanya, dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Untuk jenis datanya yang digunakan adalah data kuantitatif. Dan yang kedua, populasi dan teknik pengambilan sampel. Untuk populasi dalam penelitian ini berjumlah 53 perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Untuk teknik sampelnya yang digunakan adalah non-probability sampling, yaitu dengan menggunakan teknik purposive sampling, di mana penetapan sampel berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Perusahaan yang memenuhi kriteria pemilihan sampel sebanyak 14 perusahaan. Yang terakhir, teknik analisis datanya. Teknis regresi data panel selama 5 tahun dari tahun 2016 sampai dengan 2020 dengan menggunakan bantuan SPSS, Statistical Page for the Social Science. Untuk metodologi perolehan ini ada keterangan dan jumlah. Yang pertama, perusahaan barang konsumsi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 sampai dengan 2020 dengan jumlah perusahaan 53 perusahaan. Yang kedua, perusahaan yang tidak mempublikasi laporan keuangannya telah diaudit secara lengkap sejak periode 2016 sampai dengan 2020 berjumlah 12 perusahaan. Yang ketiga, perusahaan yang tidak memperoleh laba bersih negatif kerugian selama periode berjumlah 4 perusahaan. Yang kelima, perusahaan tidak membayar dividen minimal 3 tahun dalam periode 2016 sampai dengan 2020 ada 23 perusahaan. Dan jumlah sampel penelitiannya ada 14 perusahaan. Untuk perusahaannya sendiri ada di samping 1 sampai dengan 14 perusahaan yang akan diteliti oleh penelitian. Untuk manfaat penelitian ini dapat memberikan informasi, meningkatkan wawasan dan pengetahuan bagi pengembangan ilmu akuntansi, terutama mengenai arus kas operasi, return on asset, dan kebijakan dividen terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Ini adalah penelitian yang terkait. Ada 2 jurnal yang saya ambil untuk rekomendasi pembuatan penelitian ini. Yang pertama dengan judul Pengaruh Laba Bersih dan Arus Kas Operasi terhadap Harga Saham pada Perusahaan Food and Beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012 sampai dengan 2015. Yang kedua dengan judul Pengaruh Return on Asset, Debt to Equity Ratio, Earning Ratio, Kurs dan Inflasi terhadap harga saham. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.